Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dimanapun Anda berada. Kabar baik dan sehat, selalu sejahtera. Semoga ada pada diri Anda di sore hari ini. Kembali ngopi santen, ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten hadir untuk Anda di sore hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami hadirkan salah satu narasumber yang sangat keren ya. Dia adalah Bapak Haji Abdul Hakim. Beliau selain menjadi koordinator seksi tatanan 3 ya, di Oke, tatanan pasar di Forum Kabupaten Siadura, beliau juga seorang ketua Asosiasi Pasar se-Kabupaten Blora. Nah, Gus Hakim, selamat sore, Gus. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Gus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah sampai hari ini Tetap lancar ya. lancar. Semoga diberikan kelancaran sampai nanti, Gus ya. Amin. Sampai Amin, menjelang amin. Idul Fitri. Baik Gus Hakim, kita akan bahas di sore hari ini tentang satu tema yang ada kaitannya dengan pengelolaan pasar. Nah, sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di pasar nih ya, maksudnya beliau selain juga pedagang juga ketua asosiasi, pasti tahu lah ya berbagai macam persoalan yang muncul di pasar itu secara garis besar apa Gus? Masalah-masalah yang ada di pasar itu dan bagaimana menurut Anda yang ideal? Terima kasih. Jadi begini Mas, memang sangat unik karena di situ bertemunya berbagai macam karakter manusia. Jadi mulai pendidikannya juga berbagai macam, mulai dari petani, buruh, terus semua ada di pasar. Jadi transaksi jual beli itu memang sangat beragam sekali. Makanya pasar ini harus dikelola dengan baik. Sebetulnya pasar itu eh, banyak sekarang sudah seperti pasar Jepun, pasar Blora itu semi modern lah, Semi modern itu ya. ya. Jadi maka dari itu pengelolaannya juga harus benar-benar dengan serius. Oke. Saya seperti itu. Nah, sekarang ini nek saya bilang ya Lihat juga belum begitu serius seperti itu. Belum ideal ya Gus ya? Belum ideal. Belum ideal. Karena sebenarnya kalau pasar ideal itu di situ tuh bisa sebagai kayak seperti rekreasi sebenarnya. Betul. Jadi tidak tempat healing ya, hiburan juga ya. Hiburan sebenarnya seperti itu. Pedagangnya juga hiburan. Ini yang dimaksud Gus Hakim pasar tradisional ya, tradisional market ya. Oke. Nah, itu aja yang sebetulnya masih bisa ditingkatkan cara pengelolaan pasar. Oke, nah ini bicara tentang tadi dengan singgung tentang pasar itu adalah unik ya. Nah, banyak orang yang kadang-kadang memprediksi ketika berjualan, kan pasar tempat jual beli orang ya. Banyak orang yang memprediksi sesuatu produk tertentu itu akan laris, ternyata di pasar tidak. Banyak orang, nah ini uniknya pasar di sana Gus ya, dan ini juga bagian dari sunatullah juga ya, apa ya istilahnya, sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama untuk berdagang. Nah, uniknya pasar menurut Gus Hakim ini apa? Maksud saya ketika tadi ya kita memprediksi nih, ini produknya bakal laku, ternyata pasar meresponnya beda, itu mungkin uniknya itu karena terdiri dari banyak karakter orang yang merespon itu ya Gus ya? Atau seperti apa Gus? Ya sebetulnya kan memang dagang itu ya, artinya pedagang itu kan memang sangat baik. Rasulullah sendiri juga seorang pedagang seperti itu. Jadi dagang itu kalau saya tuh ya suatu pekerjaan yang sangat mulia. Betul. Karena di pasar itu harus ada kejujuran seperti itu. Beda dengan di di kantor atau di pasar yang modern seperti Indomaret dan sebagainya, itu beda, mall itu beda. Karena di situ transaksinya memang transaksi jual beli dengan akad yang bisa ada tawar menawar, itu ada suatu kepuasan tersendiri. Dan ini yang tidak dimiliki oleh pasar modern ya. Ketika kasih bandrol harga gitu, tinggal yang malah jadi penjual itu kadang begini Mas. Kita pulaan pulaan itu sebabnya harganya Rp1.000. Itu di pasar bisa dijual Rp800. Karena apa Gus? Ya karena mungkin ada silang ya. Iya. Tadi ini maunya lakunya besar, lakunya tinggi, tapi ternyata tidak responnya tidak begitu bagus, akhirnya
dibanting. Tapi dia ada barang lain yang bisa ngangkat ya. Dicilang lah ya. Iya, seperti itu. Nah, itu terbiasa di pasar-pasar yang tradisional. Dan ternyata jual beli itu juga melatih nih ya, Gus. Melatih mental kita jadi dinamis ya. Maksudnya kita juga harus aktif dalam dalam negosiasi, berkomunikasi itu kayaknya gabungan ya. Gimana Gus sebagai orang yang berpengalaman di pasar tuh negosiasi, komunikasi, ilmu-ilmu ini kita ditakno kabeh ya untuk bisa seperti itu. Gimana? Tapi begini Mas Mat. Jadi pedagang itu memang rahasia Allah. Iya. Kadang-kadang orang yang pintar seperti Anda pintar bernegosiasi, belum tentu bisa jual. Artinya pintar jualan tapi belum tentu laris. Betul, tapi ada yang orang itu enggak kenapa bijak, tapi dia jaga. Itu bukan karena barangnya bagus, bukan, tapi memang itu memang rahasia rezekinya. Dan itu juga uniknya pasar itu ya. Jadi istilahnya apa ya, kalau di bahasa marketing itu ada magnet rezeki ya. Orang-orang yang punya magnet rezeki kan biasanya memang kadang-kadang juga ini juga Gus. Aku kenal nih dengan seseorang pedagang yang ternyata kan kalau ilmu ekonomi kan dia harus melayani dengan baik ya. Tapi dengan karakter dia yang jutek, yang galak itu justru malah orang malah suka. Itu juga uniknya pasar juga ya. Jadi termasuk strategi namanya tempat yang strategis katakanlah. Itu juga tidak jadi jaminan. Kadang-kadang di tempat yang strategis tapi enggak laku juga masih banyak. Seperti makanan atau apapun. Kita lihat ini, kita melenceng sedikit yang tidak di pasar kan. Ada makanan yang tepatnya mak gogo itu kan di dalam tidak rumah biasa ya malah ya. Biasa tidak terlihat seperti itu. Tapi harganya ngeri-ngeri loh ya. Kalau beli platnya termasuk yang lantong opor itu juga tidak. Iya, kadang-kadang malah kalau mereka ada misalkan warung makan dipugar rapi, malah jadi sepi Gus ya. Itu juga rahasia ilahi gitu ya. Seperti itu. Makanya saya kira pasar ini kalau menurut saya masih perlu dibenahi, cara pengelolaan pasar Kabupaten Blora katakanlah itu masih perlu dibenahi tata cara. Seperti apa yang pernah saya sampaikan tentang distribusi itu pun sebetulnya masih ada celah-celah pro kontranya. Jadi selama ini kan baik kemarin Pak Bupati menentukan harga distribusi, tapi menurut saya itu tidak masih kurang baik. Kurang baiknya di mana Gus? Saya punya ide sebetulnya. Jadi pendapatan daerah yang bersumber dari pasar itu sebetulnya masih bisa diperhatikan. Karena begini, di pasar itu kan selama ini kita distribusi pasar itu dikenakan berdasarkan meter luas. Luas tempat usahanya. Jadi luasnya apa Mas? 2 meter kali 3 itu kenanya. Tapi kadang-kadang kan kita seperti ini, kita sebetulnya masih punya keinginan itu seperti ini. Jadi kan jualan orang itu kan beda-beda. Luasnya itu 3 meter. Sama-sama luasnya Yang satu jualan emas. Yang satu jualan sayur mayur. Sayur mayur omsetnya beda ya. Omsetnya kan tiap harinya kan beda. Nah, ini kalau menurut saya pribadi. Dengan ketetapan distribusi yang sama, gak adil ya Gus ya? Kurang adil. Jadi mungkin aja paman yang punya 3 meter tapi untuk jualan emas itu harusnya kena distribusi besar. Lebih tinggi lah ya. Daripada yang jualan sayur mayur. Gitu. Jadi tapi itu ya hanya pikiran saya. Memang termasuk rumah makan itu. Rumah makan yang sudah ramai itu kenakan pajak ya agak banyak, lebih tinggi ya. Tapi yang sepi dikenakan sepi pasti kalau yang sepi dikenakan sama dengan yang ramai mungkin dengan omset yang berbeda pasti akan kurang adil lah. Oke Gus Hakim, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan langsung masuk di pengelolaan pasarnya, tapi kita jeda dulu ya. Setelah yang berikut ini. Masih di Kopi Santen.
Baik, kawan-kawan masih di Ngopi Santen, ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten. Jadi program ini memang kita dedikasikan untuk Kabupaten Blora ya, di mana memang dalam, tim forum Kabupaten Sehat itu ada kurang lebih 9 tatanan yang mereka bekerja untuk mengadvokasi, mendampingi dan, memastikan bahwa Blora memiliki nilai indikator yang mencukupi untuk bisa masuk lagi di, Kabupaten Sehat di tahun-tahun mendatang. Ini tahun 2025 ya Gus ya, kita nanti akan maju lagi sebagai Kabupaten Sehat. Ini tamu saya Iya, masih, dengan Gus Hakim, 2025 kita punya target menjadi Swastiatabha Wiwerda, jadi Wirda, tingkat 2. Setelah tingkat kemarin kita 2 dapat ya, tingkat 1 bintang 1, kita targetnya tahun bintang depan 2. bintang 2. Nah, Gus Hakim nih, dengan tatanan pasar yang panjenengan ampuh nih sebagai koordinatornya, apakah PR-nya masih banyak, Gus? Jadi di antaranya apa saja sih yang masih perlu kita tingkatkan sehingga dari kemarin yang skor kita masih berada di apa, di range yang pada apa, kita bisa meningkat jadi Wiwerda itu kira-kira apa Gus yang inovasinya apa yang bisa dikembangkan lagi nih? Ya, jadi sebetulnya masih, agak banyak ya, Iya. yang terutama sebetulnya sampah. Oh ya. Jadi saya tuh pernah punya angan-angan, jadi petugas sampah yang ada di pasar itu, beliau tidak ambil sampahnya setelah pasar selesai, artinya jam 1, Mmm, setengah 2 itu kalau sekarang kan seperti itu. sudah selesai baru diambil ya? Iya, tapi menurut saya itu di pasar-pasar yang lain yang saya pernah, datangi seperti di pasar Kudus itu petugas sampah itu datang setiap saat. Oh gitu ya? Jadi mungkin 1 jam Iya, atau tidak harus berapa itu menunggu numpuk enggak, iya, bawahnya gitu ya jadi Gus ya? langsung. Jadi, ya memang itu sourcing ya, Iya artinya itu betul, dibuatkan di khusus orang tapi ketiga kan ya, iya, pihak ketiga kan? nah itu dia seperti itu. Jadi, Mmm, setiap saat sampah itu langsung bersih-bersih. Itu yang pertama. Yang mhm, kedua penataan pedagang juga sangat, penting. iya, Ya, ini banyak pasar yang sudah terbangun beberapa, tahun yang lalu mhm, itu penataan pedagangnya sudah bagus sebetulnya, iya, artinya sudah ada zona-zona, blok A itu untuk apa, blok berapa? B untuk apa, Oh, untuk yang spesifik ya sesuai dengan sudah ini ada ya, ya. jenis Jadi barang yang dijual ya? ya, jadi mungkin untuk blok A itu konveksi, A, B, C, Mmm, D gitu, dan ada lagi untuk yang sayur mayur, ada yang lagi untuk ikan basah, oh artinya iya, seperti dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dikelompokkan, ya? itu Iya, sudah kalau di Jepang itu sudah bagus. Cuma kadang-kadang itu masih banyak pedagang kaki lima seperti itu yang jualannya kadang mengganggu pedagang yang lain. dan mereka ini ya Gus, cenderungnya agak berizin ya, dia nempatin itu Iya, aja ya? tapi ini urusannya kan urusan perut Urusan iya, ya. Ya urusan sebenarnya dia nafkah juga ya? dia punya juga tempat di belakang. Kalau di Oh, belakang tidak begitu laku, maka dia nyerbu di di depan-depan depan, jalan, justru di agak tempat-tempat jalan nah strategis yang itu iya. justru mengganggu pedagang lainnya ya? Iya, itu sebenarnya kan kalau ditegur ya golek pangan Iya. kok mosok nah, seperti kadang Nah ini gimana kadang Gus, pedagang kalau menurut jenengan dengan keberadaan mereka ini bisa nggak sih ditata sedemikian rupa sehingga sehingga apa ya, itu membuat nyaman semuanya, orang-orang iya, yang dia punya space yang mestinya tidak terganggu oleh mereka juga bisa nyaman juga. ya sebetulnya bisa saja sih. Artinya Artikel-artikel ya? iya, tapi harusnya tetap diberikan Tertiban. tempat dulu. Iya, Jangan sampai mengusir tapi tidak memberikan solusi ya? memberikan solusi. Iya, Itu harus seperti itu. iya, Tapi saya kira itu kalau memang pengelola itu benar-benar iya, artinya pernah kan dijemput seperti itu iya, di pasar apa nama Plaza dulu. di Pasar Plaza ya, Plaza itu dulu ramai banget ya pinggir jalannya. pinggir jalan ramai. Iya, Tapi terus dari kebijakan pemerintah di yang di pinggir jalan betul digusur di artinya iya, tapi dikasihkan tempat dengan mhm, ditunggu oleh Satpol PP, mmm, berapa lama gitu minggu ya? ya. Iya, Nah, balik artinya lagi? kalau itu Enggak ya? udah Oh, karena aktif ya? setiap hari ditunggui dan Oke, diberikan, apa namanya, edukasi ya? edukasi yang Mhm, baik jadi, mhm. semuanya bisa Memang menerima. sebelumnya terlihat kumuh ya Gus, karena Kumuh mereka numpuk di juga, sana dan iya. kan orang orang beli juga lebih mudah ya lewat sambil Iya, sebenarnya berhenti lebih sebentar, enak tapi itu seperti juga iya, potensi menimbulkan macet juga ya dan iya. seterusnya. Nah Baik itu Gus yang Hakim, ini saya mungkin akan, sedikit melenceng ya, beberapa waktu lalu kita semua tahu ada kebakaran hebat di pasar yang itu ngawen, standar nasional di Ngawen, yang satunya di sama Pasar Medang ya. iya. Nah ini, sebenarnya juga bagian apa sih yang sebenarnya bisa
dilakukan oleh kawan-kawan kita supaya hal-hal kayak gitu nggak terjadi lagi, karena itu terjadi beruntun ya Gus ya, Ya, dan terpaut selangnya berapa juga tidak hari. begitu lama. Ini sebenarnya apa sih penyebab utamanya ya? Apakah mereka dengan kondisi yang pasar, kita tahu lah banyak banyak barang-barang yang mudah terbakar seperti pedagang kain, pakaian itu kan juga mudah Ya. terbakar ya Gus. Jadi apa sebenarnya, apa ya, antisipasi apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan bersama untuk mencegah itu terjadi lagi? Ya, itu memang pernah, beberapa kali jadi evaluasi Iya, bersama sih iya, antara pedagang dan pemerintah. Pertama, itu memang dari pedagang sendiri mhm, tentang dia harus, apa namanya, eee, apa ya, aktif atau sportif atau menjaga iya lingkungannya, itu mencegah yang pertama. Yang kedua, termasuk alat, apa pemadam ya, namanya, APAR ya? pemadam. Nah, Mhm. apart itu, eee, ini sebetulnya ada, tapi banyak yang sudah tidak berfungsi. Artinya Fungsikan, belum dari baru sampai sekarang tidak tidak pernah ada, digunakan, jadi, dan macet kan seperti perawatannya itu, juga nggak tidak ada berkala ya, perawatan bener. seperti Oh itu. gitu ya? Yang ketiga, memang sebetulnya akses untuk masuk ke pasar, Oke. itu harus bisa dilalui oleh truk, apa namanya, pemadam. Oh gitu ya? Nah, kemarin yang terjadi di Ngawen itu, mobil pemadam mungkin tidak bisa masuk ke lokasi. Kalau lihat dari jalannya mungkin cukup ya Gus ya, cuman itu dipenuhi ini ya mungkin ya? Nah, saya lihat kalau di Jepang itu memang Iya, ada, iya, artinya, eee, senggang-senggang pasar, tengah pasar itu terus memang apa, bisa digunakan bener untuk bener, lewat truk itu. iya, Dan di samping pasar sendiri, di mhm. halaman dekat pasar, artinya di dalam pasar, itu ada tandon air yang besar kalau di Oh, Jepang. iya 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 iya. Nah, saya nggak tahu yang di apa, Tandon itu gunanya untuk apa? Untuk kebutuhan kebutuhan warga kalau pasar ya? ada Oh kalau enggak, justru kalau ada ini, terjadi suatu dan itu terisi air? terisi air, Wis, terjadi mantap. insiden, langsung ambilnya dari situ, Tidak tidak dari jauh-jauh ya? tidak. Yang Nah, dari itu danau seperti itu, maupun yang dino iya. ya? Itu ada itu kalau di Jepang, itu yang sudah Mhm, standar. Sebenarnya Jepang itu dulu kan pasar percontohan iya iya sebenarnya. iya. Tapi, dulu itu sebenarnya yang samping-samping itu ada tamannya dan sebagainya, tapi karena Oh, terdesak, fasilitas umumnya ya? iya, terdesak dengan kebutuhan, apa, tempat dagang, jadi itu Dagang. tidak digunakan. Sebenarnya itu standarnya sudah standar, apa, pengamanan dan sebagainya, di Jepang itu sudah Berarti selama ini di bagus. pasar-pasar kita di Blora itu sudah tersedia APAR, sudah tersedia. Sudah, cuma Cuman mungkin perlu penambahan pembinaan itu, iya, kesadaran artinya, akan orang bahaya. sekitar sekitar, apa, tempat apa itu harus bisa mempraktekkan cara Iya, penggunaan. Kalau terjadi apa-apa langsung dia bisa buka, langsung bisa iya itu bagian dari keluarkan. pembinaan supaya Iya, mereka juga ini ya, bisa mengantisipasi iya, atau apa sih, kayak menghilangkan. saya kemarin dengar di Ngawen itu justru malah penyebabnya itu karena mati lampu, Iya, terus ini nggak tahu bener apa enggak, tapi iya terus dia betul. nyalain lilin, dia Mhm. lupa matiin dan Iya, pulang ya, dan itu iya, menyebabkan hal kecil itu bisa bisa jadi, mengakibatkan iya. kerugian yang luar biasa hebat ya. Baik Gus, ini menarik ya kalau kita ngomongin tentang pasar, tadi saya juga sempat nyinggung sebelum kita on air di sini, Iya, bahwa pasar itu juga bisa jadi sarana untuk healing, iya. untuk apa ya, untuk rekreasi juga. Saya dan istri itu setiap minggu ya, mungkin nggak setiap minggu, tapi sering kali itu datang ke pasar. Untuk apa ya, ini kayak apa ya, mengenang masa lalu ketika bapak ibu kita masih kecil, ini ternyata juga juga sesuatu yang diminati oleh kawan-kawan kita yang mereka tinggalnya di kota loh Gus. Mmm, Mereka masuk ke pasar tradisional, terus menemukan jajanan-jajanan, tradisional yang mereka mungkin nggak pernah ketemu lagi. Nah ini menurut Gus Hakim, setuju nggak kalau pasar ini juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata kita juga? iya. Karena olahan-olahan yang ada di satu pasar, satu kota dengan yang lain itu kadang-kadang beda-beda juga, Mhm. hasil buminya juga beda-beda. Nih kalau jenengan melihat gimana Gus? Iya, memang saya waktu pertama kali pembangunan di pasar Jepang itu konsepnya memang konsep untuk pasar juga sebagai Tempat apa rekreasi? namanya, tempat rekreasi. Iya. Makanya ada ruang hijau di Oh, sekitar itu ya? sekitar itu. Sebetulnya Hmm, dulu kan seperti itu, ada taman-taman. namanya. Nah, itu kalau memang pasar itu masih agak, apa namanya, agak longgar luasnya, Iya? sebenarnya bisa juga dibuatkan sana permainan anak. Iya ya? Jadi ibunya belanja, anak-anak bisa main-main di tempat situ. Jadi fasilitas yang ramah anak juga ya? Iya, jadi apalah jembatan atau Mmm, jembat-jembit atau kalau memungkinkan agak yang agak lebar seperti Sido Makmur itu kan sebetulnya masih lahannya masih sangat luas sangat ya? luas. Nah, Mhm. itu dibuatkanlah apa kolam renang atau apalah,
Kalau sarana selama ini yang berkaitan dengan penyandang difabel, Gus, apakah pasar-pasar di Blora itu juga sudah mulai menerapkan itu? Misalkan kayak akses untuk penyandang difabel yang kursi roda itu apakah sudah ada belum di Blora? Iya, kalau di pasar yang baru saya belum tahu ya. Iya. Yang Tepu itu kan baru kemarin diresmikan sama itu belum, Pak. Belum ya? Belum banyak yang apa namanya, belum banyak yang ada. Tapi rata-rata memang belum ada Belum ada ya? ramah difabel belum ada. Cuma yang masih ada itu ramah anak, ramah ibu menyusui, ada laktasi seperti itu. Ruang laktasi itu disiapkan ya? Ada. Termasuk tadi ya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ya, saya lihat itu di Jepun juga sudah ada, terusan ada di beberapa sudah ada. Cuma ada sedikit yang kemarin saya lihat itu di Cepu, itu memang ya? Tempat sampahnya di dekat di dekat jalan raya. Jadi saya kira agak mengganggu gitu. Oh gitu ya? Ya. Jadi jadi sarana prasarana yang untuk mereka yang penyandang difabilitas, terus orang tua anak itu memang belum banyak dipenuhi lah katakanlah oleh pengelola pasar. Ada pertanyaan mungkin dari sosial media saya atau hanya ucapan saja? Ucapan saja ya. Terus kita ada yang nonton Gus di Facebook. Selamat sore, kasih apa dulu Gus. Wah. Gitu ya. Ini ada usulan dari Mas siapa tuh? Dari Mas Mas Kamti ya. Mas Kamti ini orang Blora tapi tinggalnya di Jakarta. Jadi cukup prihatin lah karena beliau punya saudara di Pasar Medang ya. Ini apa? Ya memang seperti itu idealnya. Jadi di setiap titik-titik itu ada seperti itu. Jadi biar di drain itu ya sekali lagi. Sumur ya Gus ya? Iya. Dia bisa disedot airnya ya? Bisa buatan memang besar, mungkin ada sekitar 6x6 atau berapa itu. Lebarnya. Di atasnya dipakai, kalau di Jepang dipakai untuk parkir sepeda motor. Itu besar sekali. Berarti rata ya? Itu rata. Tidak mengganggu. Karena kemarin yang saya lihat itu ketika terjadi kebakaran itu kan cepet ya Gus ya. Dalam hitungan menit ya. Iya. Kalau mereka ngambil airnya dari Medang ke Tempuran aja dengan kecepatan tinggi pun kan butuh waktu yang lama ya. Nah, makanya dari itu termasuk jalan itu yang di dalam pasar itu memang lebar kan di Jepang. Lebar jadi truk itu bisa masuk ke dalam pasar. Itu memudahkan seperti itu. Itu salah satu bentuk memang antisipasi ya. Antisipasinya sudah bagus kalau saya lihat di Jepang itu sudah artinya desainnya sudah oke ya. Ini tentu saja bisa jadi referensi Gus ya buat pasar-pasar yang lain di Blora. Seperti di Kunduran kemarin juga sudah mulai ya. Di Kunduran kemarin kan memang kalau kita pas lewat sana pagi-pagi itu kan full pedagang sampai meringsek ke jalan ya. Sekarang kayaknya sudah mulai ditertibkan. Saya kemarin juga ketemu sama Pak Camat Kunduran, udah Mas, rapi Mas. Ya itu harusnya seperti itu. Kalau di Jepang yang depan jalannya sudah bagus, tapi yang sampingnya masih. Setelah ini nanti kita akan membahas tentang kondisi pasar-pasar kita yang ada di desa-desa Gus. Kan ada ya selain yang di kota kecamatan, ada yang di kota, ada juga yang di desa-desa. Nanti setelah jeda berikut ini akan kita lanjutkan bersama dengan Ketua Asosiasi Pasar se-Kabupaten Blora, Gus Hajim.
Baik, kawan-kawan masih di Ngopi Santen, ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten. Bersama Gus Hakim, masih bersama saya. Gimana Gus? Masih semangat Gus? Semangat. Semangat, Nah, alhamdulillah. Nah, setelah tadi kita ngobrolin tentang kondisi pasar-pasar yang ada di kota, di Sukomakmur, di beberapa kota kecamatan ya, di Ngawen. Ini juga ada pasar yang kelasnya ternyata pasar kelas desa ya Gus? ya, Dan itu pengelolaannya itu desa, ya, desa ya. Nah ini kemarin saya nemu ini ya, nemu apa, nemu bukan kasus ya, nemu informasi yang unik tentang pasar di Puling Gus, di Puling Dagel. Jadi Pak Lurahnya itu berharap karena dia menghasilkan sampah yang luar biasa banyak, terus dia juga menyampaikan ke saya, "Wah ini aku butuh anu Mas, butuh TPS 3R, tempat pengelolaan akhir sampah ya, ya, yang ya. eee, recycle, reuse, dan reduce." Nah, ini gimana Gus, kalau mereka yang pasarnya di tingkat desa nih, ini pengelolaannya kan desa ya, PAD-nya juga masuknya di Ke desa, desa atau ya. seperti apa Gus? Pengelolaan apa apa bedanya dengan pasar-pasar yang itu kelasnya di kabupaten atau di kota kecamatan? Untuk memang banyak sekali ya untuk pasar-pasar yang tingkatnya desa itu Hmm, kalau di Blora ya seperti Njiken, ojek ada ya? Bobojo ya itu Ini desa, boleh. Medang juga desa ya? Ya, itu pengelolaannya semuanya adalah dari pemerintah desa. Oh gitu Jadi ya? termasuk distribusinya juga masuk ke desa. Jadi ada pengalaman sedikit ya, Iya, saya tuh selain di Blora juga eee, punya kios di Jawa Timur sebetulnya, oh, jadi tepatnya di Pasar Rau, Ngerawu itu Bojonegoro, masuknya Bojonegoro, Bojonegoro nggih, ya, arah Ngawi itu ya Gus ya? di arah Ngawi itu. Dulu juga seperti itu, tentang parkir dan sebagainya banyak minta masukan dari saya. Hmm. Jadi dulu itu 1 tahun itu masukan parkir hanya 5 juta untuk masuk ke desa kas desa. Oh. Terus saya Itu tantang, jumlah yang kecil ya Gus ya? lima ya juta setahun itu kecil sekali ya? kecil, terus saya tantang, Mhm. "Oke kalau mau saya ngelola, saya berani 40 juta." Hah? Kan seperti itu. Iya, 8 kali lipatnya ya? Iya, Terus? ya. Terus dirapatkan, benar-benar terjadi seperti itu, mampu 40 juta. Jadi ambil alih itu? Atau Enggak, mereka tetap kelola sendiri ya? kelola sendiri dengan Oh, dengan cara dengan berbagai tapi cara panjenengan aja. bisa melihat ya potensinya itu harusnya bisa Potensinya saya menghasilkan lebih dari iya, itu gitu ya? iya. 40 juta kan? Karena banyak bocornya aja, Hmm. jadi oke kalau memang saya berani, Oh, mengelola parkir itu 40 juta sampai istilahnya segitu. di orang pihak ketiga kan Iya, gitu ya? setelah dikelola juga nyatanya juga untung, Ternyata besar juga ya besar kalau sih. apa sih Gus pendapatan yang selain dari parkir kalau di desa itu selain retribusi itu apalagi yang sebenarnya ada hal yang bisa masuk dan bisa dikembangkan untuk, eee, pengembangan pasar di desa itu? Ya sebetulnya kan Inovasi apa sih Gus? Ya ya ini. inovasinya sebenarnya kan, eee, bagaimana membuat orang itu senang ke pasar, itu aja sebenarnya seperti Oh itu. gitu ya, Jadi kalau orang sudah senang ke pasar, kunjungan ya? beranjang ya, sebetulnya kan pasar itu sebetulnya ya sama saja Iya, kan, beli di toko atau di iya, pasar itu sebetulnya hampir iya sama iya gitu. iya. Tapi ada kepuasan memang. Lebih lengkap juga ya palingnya lebih Iya, beragam jadi juga. begini, saya mengamati di desa-desa itu, Nggih, orang bawa uang 10.000 pergi ke pasar setiap hari. iya Sebetulnya iya kan iya, menurut saya loh itu, iya, bisa ke pasar tuh 3 hari atau 4 hari kan mhm bisa, mhm. tapi dia enggak, memang dia seneng ke pasar. Ada Sambil ada lihat-lihat ada apa dorongan ya ya. iya, apalagi namanya orang perempuan ya. Iya iya iya. Orang perempuan tuh bawa uang 15.000 bisa Wes sampai pede 1 banget ya. jam di pasar, lihat-lihat, nggak Dan cocok, dan lihat-lihat, uniknya rencana ke sekomah tuku Lombok mulai nggo kulkas loh Gus. bisa seperti Iya iya, kalau pasar itu kayak gitu. kaum laki-laki lah, Hmm, apa namanya, ngopi di di warung warung kopi ya. kopi, bawa satu Iya, cingkir iya bisa berjam-jam bawa ya. uang 5.000 bisa Kan berjam-jam tuh di seneng situ. ya, bener ya. Jadi Iya, karena di pasar atau di warung kopi pusat informasi. Jadi bisa iya, ngerumpi, bisa apa pusat sabar ya. informasi dan bagi mereka juga Iya, hiburan juga ya, bisa iya. ketemu teman-temannya. Nah, jadi tidak hanya untuk transaksi saja, tapi berbagai macam tahu. Saya lihat tuh di ibu-ibu Hmm. ngumumkan pengajian aja di pasar kok. Oh, Ah, nanti sore ada pengajian anu di efektif musola ya? ini. Iya, efektif itu. Nah, itu Iya iya iya, saling tukar, ketemu temannya, informasi. ketemu tetangganya, ngobrol sebentar. Nah, berarti Seperti itu. kuncinya memang di traffic ya, Gus? Traffic itu maksudnya bagaimana, pengelola itu bisa membuat daya minat dorongan Iya. untuk datang itu dan itu kan juga harus nyaman ya, Gus, ya? Iya, Ketika mereka di pasar harus nyaman sehingga nanti
akan jadi semacam apa ya, habit-nya buat mereka. Ya. Karena gak ning pasar kita gak marem marem ya. Iso ketemu karo mbok iki, iso ketemu iku, iso ya. nyang-nyangan. Kadang-kadang juga kalau kita di tradisional ya, di masyarakat yang kulturnya masih kultur yang apa ya, Jawa banget tuh kadang-kadang kita di pasar karena ketemu sama orang yang sudah kita kenal, dikasih spesial harga, diskon, bahkan kadang-kadang dikasih juga ya, itulah yang tidak kita bisa dapatkan di pasar-pasar modern, itu guys ya? Iya. Jadi seperti ini, kadang-kadang kan gini, wah harga itu standar ya, standar 1.000 gitu kan. Semua orang bisa belinya 1.000. Tapi saya bisa dapat harga 900 itu bangganya rumah puas banget ya. Iya puas, wah berarti saya itu hebat seperti itu. Itu perasaan aja sebenarnya. Iya, sebenarnya ya, sesuatu yang bagian dari ini ya, trik marketing juga ya. Saya tuh kalau belanja di pasar Sidomakmur kan sering ke tempatnya Kak Diana itu yang ibunya Bu Sapi pedagang daging sapi. Seneng kali timboi Gus. Wah iki anak lanang teko iki. Padahal ibunya sebenarnya juga ya itu sudah bagian dari ini ya. Iya, nggak mungkin rugi lah seperti itu kan. Mungkin aja seperti itu. Namanya pedagang pasti juga akan. Nah ini hal-hal hal-hal yang menurut saya sih bisa jadi semacam brandingnya pasar ya Gus ya. Supaya pasar tradisional itu menurut saya tidak akan pernah mati sih Gus. Meskipun ada pasar modern ya. Iya tadilah hal-hal yang membuat kita kangen, bahkan orang-orang yang sudah tinggal di kota besar tuh salah satu hal yang diinginkan dan dirindukan tuh ketika dia bisa datang ke pasar, apalagi ketemu sama mereka yang sudah kenal lama dan ketemu lagi. Nah ini kalau bayangan saya Gus ya, gimana supaya kita bisa terus mengangkat ini jadi bagian dari budaya kita di Blora ini kan masih masyarakat tradisionalnya masih kental lah ya. Gimana Gus? Apa sih yang hal-hal menarik apa yang kita bisa lakukan supaya traffic atau kunjungan itu bisa meningkat selain tadi kebersihan, ramah tamah dan seterusnya. Ada nggak hal-hal yang menurut Gus Hakim bisa membuat kita sebenarnya bisa memaksimalkan potensi kunjungannya? Sebetulnya gini Mas, jadi saya berharap ini ya pada pemerintah itu ada pembinaan, ada pembinaan terhadap pedagang pasar. Jadi katakanlah ada dalam bentuk seperti apa itu Gus? Iya semacam harus ada motivator lah. Wah, motivasi ya? Ya, ada seorang motivator atau yang berkelas seperti itu yang bisa melihat pasar ini sebenarnya pasar ini kurang ini, kurang ini. Ya itu diambilkan mungkin dari akademisi atau kan kan bisa membidik wah sebetulnya kekuatannya dia ada di sini ini sebetulnya di sini harusnya cocoknya dipakai jualan ini. Kalau dipakai jualan ini sebetulnya tidak perfect katanya. Nah itu harus ada semacam mungkin inovasi dari tidak seperti itu aja. Contohnya apa mana ya? Kalau di pasar tradisional kan enak ya, Mas. Ada tiwul, ada makanan-makanan yang tradisional yang mungkin sudah tidak ditemukan di tempat lain ya. Itu. Atau kalau di Sidomakmur tuh aku ning pasar ngelontong nih Gus ya, lontong tahu. Nah, itu sebetulnya harusnya sendiri ya. Terus ada lagi semacam tadi yang saya sampaikan ada seorang yang benar-benar yang pemerhati yang bisa memberikan masukan-masukan untuk yang pedagang atau apapun untuk masuk ke situ. Contohnya lagi contoh paman. Di pasar itu ada karyawan 3 atau 4. Nah itu wah itu karyawan harus dipakai seragam biar lebih keren-keren. Nah, seperti itu kan bisa membuat nyaman ya. Iya, itu seorang motivator yang ada di itu kan enggak harus yang susah-susah ya. Iya, artinya yang hal sepele-sepele kadang seperti itu. Terusan ada lagi mungkin kurang sudah catnya sudah kesem. Tinggal bilang Bu, itu sebenarnya kalau di catnya lebih terang lagi mungkin lebih enak. Nah, seperti itu kan harus ada yang memberikan masukan seperti itu. Selama ini yang bertanggung jawab di ranah itu siapa tuh? Atau dan pemerintah daerah apakah di Dato atau gimana nih? Ya tidak ada. Tidak. Ini kan yang anak-anak. Iya. Usulan ya. Usulan atau ngersulo atau apa ya. Itu harusnya ada semacam itu. Jadi biar pasar itu lebih berkembang. Bagaimana caranya? Benar. Nah, itu makanya dari itu saya tadi pernah punya pasar itu harus ada manajer atau apa yang dari swasta. Nah ini bisa mungkin satu tahun 1 kali atau 2 kali mendatangkan situ memberikan motivasi terhadap pedagang-pedagang. Contohnya paman ada yang ngeluh, wah ini dagangannya kurang laris. Nah mungkin aja, wah ini kuning ini Pak larisnya kudu seperti itu. Nah saya kasih saran-saran. Itu bisa dimaksimalkan ya. Jadi mereka yang bisa. Termasuk kekuatan. Saya tuh
paling seneng ini Gus, grontol. Jadi kalau saya mau cari grontol itu satu-satunya yang paling enak itu di pasar Pelem misalnya. Iya. Dan itu sebenarnya Gus ya, kasihan juga orang-orang yang usianya mbah-mbah itu sudah usia 90 tahun lebih, bahkan 100 Iya. tahun lebih itu masih jualan grontol dan itu enak Gus. Saya sayang sekali ketika beliau sebenarnya punya potensi untuk bisa dikembangkan, tetapi Iya. karena keterbatasan tadi Gus ya, keterbatasan pengetahuan, sarana prasarana pendukungnya, sehingga mereka hanya jualan istilahnya Gus, nyambung hidup sajalah. Iya. Bukan untuk kaya apalagi untuk bermewah, enggak. Nah ini potensi-potensi kuliner apalagi di Blora itu kan sangat sangat beragam dan banyak ditemukan ya. Iya. Mungkin kalau kita mau cari satu persatu di setiap pelosok Blora pasti ada sesuatu yang menarik lah, kayak tadi Gus Hakim sebutkan di Ngloram itu ada lontong yang tiada duanya lah. Iya. Di Jiken ada Mak Gogok yang ayam, terus ada lontong tahunya di pasar. Nah ini dengan potensi-potensi yang ada ini kalau kita branding-nya dengan tepat, maka akan jadi daya tarik tersendiri ya Gus ya. Iya. Setuju nggak Gus? Iya, iya. Terus lagi Mas, ini kadang-kadang kan kita melayani dari berbagai macam segmen atau Iya. seperti itu. Nah, contoh saja, contoh kecil saja. Kalau kita mau membidik orang yang agak agak orang kaya gitu ya. Iya. Seperti tadi dicontohkan oleh Mas Kuat jualan grontol. Iya. Namanya kan grontol jagung terus dikasih Kelapa, iya. kelapa. Itu kalau menurut saya ya kan ada orang yang rahapan atau yang Betul, tidak. iya. Lah itu dikasih penyuluhan, Pak, Bu, ini kalau ambil grontolnya pakai sarung tangan plastik atau apa. Nah, itu kan sebetulnya kan lebih meningkatkan kan. Kadang-kadang kan memang nek saya itu enggak masalah ya, tapi kadang ada orang yang punya standar ya, itu kan akhirnya seperti itu. Nah, itu namanya penyuluhan. Yang saya maksud penyuluhan adalah itu meningkatkan itunya. Jadi tetap jualnya sama karena dia tidak modalnya tidak cuma cara penyajiannya yang kadang-kadang ada yang tidak lebih di lerting dalan itu Gus. Iya. Meja minimal dan dia ya secara itu. unsur higienisnya terpenuhi lah ya, sehingga nanti itulah. pangsa pasarnya akan lebih luas lagi. Oke, Wah ini itu menarik ya saya karena kalau ngobrolin tentang pasar tradisional itu ternyata memang banyak produk, banyak hal-hal yang kita tidak bisa temukan di pasar modern meskipun mereka bisa meniru Gus, tapi vibe-nya, nuansanya tuh jelas beda lah ketika kita berjualan di pasar tradisional. Baik kan masih di Ngopi Santen, ini kita akan jeda dulu ya Gus ya. Nanti setelah ini kita akan tanya lagi lebih jauh tentang apa sih yang sebenarnya masih perlu jadi PR kita ketika nanti bekerja di tahun 2025 ini akan kita dapatkan, termasuk tadi ya kebersihan dan penataan pasarnya seperti apa. Itu Gus ya. Kita akan kembali di Ngopi Santen setelah yang satu ini. Baik, masih di Ngopi Santen, ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten. Nah, masih bersama dengan tamu istimewa kita, Gus Hakim, yang hari ini flamboyan sekali ya, macaknya itu, kelingan sapa ya? Kelingan Dono Kasino. Ini keren loh ya. Jadi tadi kita ngobrol tentang banyak hal tentang pasar ya, dan ini ada satu pertanyaan Gus, titipan dari sosial media kita, dari Kak Nida ya tadi yang sempat tanya, gimana sih Gus cara meningkatkan kesejahteraan pedagang dan menjaga keberlanjutan mereka ketika mereka berdagang. Saya tahu nih, pedagang itu orang-orang yang punya jiwa nih Gus ya, jiwa mental yang mandiri ya. Mereka sebenarnya itu
dengan apa ya, dengan segala keterbatasannya kalau jiwanya berdagang itu bisa hidup lah dimanapun, ya kan? Dia bisa survive dengan kondisi apapun. Bahkan apa, sahabat Nabi itu ketika dia pindah hijrah dari Mekah ke Madinah itu, satu yang ditanyakan tunjukkan pasarnya, show me the market gitu ya. Nah ini, mereka sudah punya modal yang keren untuk bisa bertahan hidup ya. Nah ini kalau menurut Gus Hakim nih, apa sih sebenarnya yang bisa membuat mereka bisa jadi tambah sejahtera selain memang disiapkan tempatnya, terus apa sih yang nanti bisa mereka bisa manfaatkan dari apa yang sudah ada itu, Gus? Ya, sebetulnya, eee, memang di pasar itu sekarang ini, banyak yang mengeluhkan tentang permodalan, Oh gitu ya, ya? permodalan. Nah, eee, banyak dari pedagang sebetulnya ingin mendapat modal yang benar-benar Membantu ya? membantu. Jadi, apa namanya, bunganya tidak terlalu tinggi. Jadi, sebenarnya pemerintah sudah memberikan Banyak fasilitas banyak gitu ya? fasilitas seperti KUR dan Iya, sebagainya. Cuma ini belum nyampe ke pedagang kecil sebetulnya kan seperti itu. apa Gus, kendalanya apa? Apakah mereka perlu syarat-syarat tertentu mendapatkan itu atau seperti apa? Sebetulnya enggak, Oh ya enggak ya? hanya sosialisasi saja. Jadi sebenarnya bank yang banyak berkeliaran di Pasar-pasar itu? pasar itu kan memang bank swasta, Mas. Maksudnya swasta itu yo harian nek nek Iya karo ya, wong desa bank bank kecil, legit bank ya kecil bank ya, legit ya. bank kecil itu ya? Itu kan Jadi bunganya bunga tinggi tinggi tapi ya masih ya. banyak diminati karena memang Iya, kemudahannya ya? kemudahannya. Maka dari itu hanya kita apa namanya, bukan saran, mohon aja. Iya, Jadi bank-bank yang besar di BPD, BRI yang punya KUR itu mereka juga bisa menyentuh. menyentuh, di pasar, sebenarnya Iya, seperti itu. Jadi kan memang itu sebetulnya kan bebas sebetulnya. mhm, Jadi KUR itu bisa siapapun bisa iya, ngambil kan dan itu seperti itu. tanpa agunan ya Gus, dengan jumlah tertentu bisa tanpa Ya, agunan ya? tanpa agunan. Tapi saya sebetulnya tidak begitu setuju yang Iya, tanpa agunan itu karena karena berisiko tinggi ya? berisiko tinggi. Saya tetap ada jaminan apalagi, kemarin tuh los pasar itu Iya. juga bisa digunakan sebenarnya digunakan untuk Oh, apa semacam namanya, agunannya ya? iya sebagai agunan. Nah itu yang katakanlah, pedagang yang kecil yang butuh hanya satu Mhm. juta itu kan Oh, repot mau pergi ke ke bank. bank ya, dia Iya, harus harus administrasi yang administrasi yang padahal KUR itu sendiri bisa sampai 25 juta ya Gus ya? KUR itu 25 juta sampai bisa sampai 50. 500 juta Oh iya, kalau ya. pedagangnya kelasnya Iya, kelas ini ya, menengah ya? saya itu kalau ambil KUR ya 500 juta. Ini pedagang besarnya iki ya, jadi Iya, itu ya, jadi permodalan ya Gus ya? Jadi permodalan masalahnya di iya. permodalan ya? Nah, itu rata-rata pedagang, tidak berani katanya apalagi masuk ke bank seperti itu. Urusan karo anu ya, Iya, karena ambilnya kan sedikit-sedikit katakanlah iya, butuh mereka buat 1 motor ini ya. juta, 2 juta. Nah, ini kalau bisa, eee, kerjasama artinya pasar itu punya koperasi Mhm. yang standarnya seperti Oh iya, itu. Nah, itu itu juga laba akan masuk lebih untungnya juga balik lagi ke ini ya, bagus ya. Jadi bunganya seperti KUR ya, nah, tapi lewatnya koperasi entah bagaimana caranya saya nggak tahu cara iya, penanganannya. Itu sebetulnya lebih bagus lagi untuk, menanggulangi, iya eee, kekurangan modal tadi ya. kurang kurang modal yang hanya sedikit-sedikit. Mhm Kalau mhm, saya sih iya ya, modalnya saya minta besar yang ya? banyak. Mhm, Tapi yang kalau yang teman-teman butuh ya, hanya 500, 1 juta, 1 juta, nah iya, itu kan nggak bisa terlayani artinya bukan tidak bisa terlayani, tapi dia males untuk ngurus iya, persyaratan. Padahal administrasinya, kalau KUR itu malah tidak ada administrasinya, nah itu sangat kecil sekali malah. iya. Kalau saya lihat KUR itu malah nggak ada administrasinya, Oh, iya iya hanya iya. itu aja. Kalau Nah, selama ini di pasar-pasar yang di Blora itu sudah ada belum Gus, semacam koperasi yang menaungi para anggotanya dan itu apakah juga sudah mulai ada? Karena koperasi itu kan yang saya tahu nanti keuntungan ya dividen akan balik ke anggotanya lagi ya. iya, Dia sebenarnya sudah beberapa tempat ada, mhm, tapi tidak jalan. Entah oh, apa sebabnya, di Ngawen juga pernah ada, di pasar Sidomakmur juga ada, sekarang masih ada atau tidak saya tidak tahu, di Jepang juga kalau sudah pernah ada. asosiasi pedagangnya jelas ada ya? Setiap pasar itu ada ya? Ya namanya paguyuban Oh pedagang paguyuban, pasar ya, pedagang pasar ya, semacam paguyuban pedagang pasar. iya Ada paguyuban semuanya ada, mmm. semuanya ada, ketua paguyubannya ada. Kalau mereka bisa apa ya, bisa mengelola organisasinya dengan bagus tuh bisa saling men-support ya, menopang dan pasti akan menguntungkan ya Gus ya kalau Ya sebetulnya seperti itu, cuma
Prakteknya agak susah ya? Prakteknya begini Mas, jadi pedagang itu kalau kita yang lain kira-kira gak bayar lah seperti itu. Mungkin malah nggone dhewe ae seperti Oh, itu Mas. malah Jadi ngono ya? iya. Nek karo bank malah rawani-rawani Iya, ya? makane Malah wedi ya? nek saya punya ide sebetulnya bank tapi yang skupnya untuk menangani seperti itu hal apa yang Kalau dengan kecil-kecil bank itu. apa ya, kalau di kabupaten kan ada ya bank DPR, Ya. BKK itu mereka pernah nggak jangkau pedagang pasar? Apakah sudah pernah masuk Ya memberikan? semua sudah Sudah ya? masuk. DPR juga sangat apa namanya aktif di Respon ya? pasar-pasar di Domakmur itu ada kantor kasnya juga ada, di Pasar Jebon juga ada kantor kasnya. Terus di beberapa tempat juga di Ngawen juga ada kantor kasnya yang di Oh, dalam ada pasar ya? itu Oh, di ya. dalam pasar ada ya? Heeh, Oke. heeh. Itu Itu tadi sudah ya, ada. salah satu kendala yang selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan adalah di permodalan ya. Ya, rata-rata seperti Bagi itu. pedagang yang kecil ya, Mhm. dengan kebutuhan modal yang tidak banyak. Nah, lalu infrastruktur apa sih yang selama ini eee, diinginkan ya, infrastruktur apa yang menurut Gus Hakim ini dibutuhkan oleh pengunjung maupun si pedagang di situ? Ya. Apa yang kurang? Yang kurang begini, Mas, ini selama ini itu pengelola pasar kan, tanda kutip sepertinya hanya menarik distribusi saja, seperti itu Iya, apa namanya. iya. Tapi kalau ada, apa nama, kerusakan di dalam pasar, Nggak benahi. ya karena memang tidak dianggarkan seperti Oh, itu. dan Nah, tidak berwenang juga ya dia tidak ya? berwenang untuk membenahi. Hmm. Maka dari itu bagaimana ya, saya tuh punya angan-angan, pasar tuh juga punya anggaran untuk pembenahan yang hal-hal kecil. Contohnya ada atap bocor kan seperti itu. Seperti Jepon tuh yang sebelah mana ya? Kulon apa bahasa barat ya. Itu kalau hujan Ya, tidak bisa dipakai jualan karena bocor. karena bocor. Artinya yang apa namanya tidak yang utama, artinya yang dulu dipakai apa seng-seng itu sudah bocor. Karena Nah, begini ya. iya ya itu katanya loh saya Hmm. katanya pedagang ini sudah tak laporkan pada pengelola Pak, tapi ya mesem gitu aja karena memang saya tahu tidak ada anggaran Mereka untuk pasti menunggu anggaran berikutnya ya, iya, atau direncanakan dulu lah misalnya itu ya. seperti itu. Nah, maka dari itu ya gimana ya Iya, sebenarnya harus urunan atau apa, betul. nah seperti itu Kalau harus ibarat kita punya rumah itu kan ono gendeng bocor mosok kudu ngenteni bantuan pemerintah itu kan ya ya seperti itu. bisa seperti Harusnya itu ya. juga atau kombinasi Mas, Iya. artinya ada stimulan dari Mas sekian nanti kita Iya, retribusi itu sebenarnya masuk langsung ke pengelola semua, Gus, atau semuanya seperti itu. Kalau itu juga ada apa ya, ada semacam pos yang nanti untuk perawatan nggak ada ya? harusnya seperti Harusnya ada itu, ya? harusnya tapi kan tuh tetap harus pakai perencanaan dan sebagainya kan. Tapi Mmm, kalau menurut saya seperti ini, umpamanya kan masuk 90% masuk ke di PPKAD, 10% dicadangkan di masing-masing pasar kalau untuk ada iya, sesuatu yang mendesak. Sebenarnya harusnya perawatan lah seperti ya. itu ya. Iya, iya. Jadi tidak usah banyak lah, 10% itu aja saya kira sudah bagus. Iya, iya. Saya Jadi kemarin untuk juga sempat perawatan. datang juga di Pasar Cidomakmur itu ternyata ini, Gus, di tengah-tengah yang atap besar itu kan tinggi sekali Ya. atapnya, itu bocor, Gus. Itu pas talang-talangnya atau karena mungkin itu sudah kropos ya, itu dan sama, kasusnya sama, dia sudah melaporkan ini pengelola, tapi pihak pengelola juga sepertinya, ini ya, tidak bisa merespon dengan cepat, Gus, karena memang Iya. berkaitan dengan penganggaran dan seterusnya ya. Makanya saya kalau memang, punya usulan itu ada berapa persen, 5% atau 10% yang Iya. di apa namanya, ditetapkan di pengelola pasar tersebut. Jadi kalau ada kerusakan ringan bisa membenahi Diatasi dengan segera ya. sendirinya. Ya seperti kan banyak sekali seperti gorong-gorong dan sebagainya. Itu Iya. kalau, apa namanya, keluhan dari pedagang, pengelola itu kalau banjir, apa namanya, hujan Iya. gorong-gorongnya tersumbat. Lah Iya, itu kalau menguap ya. nah perlu kan segera penanganan Bener, karena seperti itu juga, ini ya, berkaitan dengan kenyamanan pengunjung Iya. juga ya. Ketika saya kemarin datang, ini juru pasar ramai kan tapi jeblok, Gus. Itu karena air turun, orang yang Iya. datang dari manapun, wah itu jadi kotor dan itu pasti akan mengurangi kenyamanannya. Ya, jadi seperti apa namanya itu harus segera apalagi seperti musim hujan. Di dalamnya sih sebetulnya apa namanya bersih Iya. atau tapi kan dari luar itu kan Iya. apa dari Betul. parkir itu kan pasti Pengunjung ya, dari manapun jadi asalnya kan bisa jadi masuk. basah semuanya yang di apa namanya di tackle-tackle-nya Dan itu juga nggak mungkin ya nanti dibebankan karo satu pedagang pasar sing bangun kono ya. Paling iya dia hanya mikir, wah enggak ya. berat itu karena Nah, makanya saya pernah lihat di Kudus itu langsung bawa pel yang
petugas pengelolanya itu ya? Iya, memang karena Di ada petugas pihak ketiga kan? pihak ketiga itu yang selalu langsung Ready ya? tanggap, iya. Iya, ini mungkin mengadopsi di pasar-pasar modern ya, Gus, ya? Kan Ya, setiap saat kita melihat petugas yang bawa betul, bawa pel, seperti bawa ya lap, seperti wah di bank-bank atau di iya, kantor-kantor itu kan seperti itu. jadi manfaatnya untuk kenyamanan pengunjung juga, Iya. selain memang untuk mereka yang dagang di situ ya? Nah, tapi kadang-kadang kan sebenarnya nek ngono kan harus ditambah apa, distribusinya ya. Caranya seperti tadi yang saya Iya, sampaikan dari awal, bahwa yang punya apa, mhm, omset lebih tinggi, nah itu iya, mereka mereka ditambah. yang memiliki pendapatan lebih harusnya juga sumbangsinya juga lebih ya, Gus, Iya, ya? untuk ngurusin itu semuanya. Oke, Gus Hakim, wah thank you banget ini. Setelah ini kita akan, closing statement ya dari beliau, Bapak Abdul Hakim, pengelola dia juga seorang pedagang, ketua asosiasi pasar juga, dan yang tadi terakhir saya dengar dia juga ketua umum ini ya, salah satu partai pemenang di Blora. Jadi kita akan balik lagi, setelah ini dan, masuk di closing ngopi santai. Baik, kawan-kawan masih di Ngopi Santai dan tanpa terasa Gus, kita sudah berada di penghujung jumpa kita di Ngopi Santai. Mohon maaf ya ini nggak ono kopi nih karena kita masih masih Ramadan ya, jadi mau nyuguhi Gus Hakim, biasanya ono kopi nih Gus, telaune piring, tapi karena ini masih masih dalam kondisi puasa kita tidak ada suguhan ya. Nah Gus Hakim, setelah kita tadi bicara banyak tentang kondisi pasar kita yang di Blora, ada plusnya, ada minusnya, dari sekian rangkuman yang kita bicarakan tuh, apa sih sebenarnya harapan yang Gus ini ingin sampaikan atau ingin dapatkan dari sekian hal yang kita sudah punya itu? Ya, memang
pasar itu memang milik umum ya, Mas. Ya. Harus memang fasilitas umum, jadi harus benar-benar kita tata dengan baik dan benar. Jadi ini tidak bisa melibatkan hanya satu instansi saja, jadi tidak bisa hanya apa namanya berindakop ya, saja, tapi harus melibatkan berbagai sektor kolaborasi. Makanya harus ada kajian dari apa namanya dinas perhubungan yang melingkari tentang apa namanya jalan itu, harus satuan termasuk DLH juga ya, DL dengan apa Dinhub ya, Dinrum Hub itu tentang tentang parkir dengan Satpol PP dari dinas itu, penertiban itu ya. Iya. Jadi harus melibatkan semua pihak. Jadi tidak harus masukan-masukan itu harus diperhatikan. Direspon. Ya, tadi kan punya gambaran juga harus ada pengarah, artinya orang yang mengarahkan tadi. Ini kurang begini, berikan saran seperti itu, memang itu penting. Ya. Jadi konsultan lah gitu ya. Konsultan ya. Jadi penataan ini pasar ini kurang begini itu harus ada yang tidak hanya satu kali, tapi sering kali, mungkin 1 bulan atau memberikan pembinaan. Jadi pembinaan itu tidak harus dari apa namanya Indakop, tidak, tapi bisa minta bantuan dari kawan-kawan atau mungkin dari universitas atau apa perguruan tinggi, akademisi. Nah, ini harusnya seperti ini. Ini kurang ini, seperti tadi saya contohkan makanan, penyajian makanan ini harusnya seperti ini. Tapi malah tidak menggunakan tapi kan untuk meningkatkan, kan ada orang yang tidak langsung tangan itu kadang-kadang kan tidak lahap. Nah, itu harusnya ada pembinaan seperti itu. Jadi di semua ini, jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab dari dinas itu, tapi jadi tanggung jawab kita bersama. Nah, tapi kalau masyarakat umum yang memberikan masukan, wah nanti kan tidak enak. Nah, jadi harus dari pemerintah artinya memberikan, termasuk permodalan dan sebagainya, itu harus melibatkan bank dan lain sebagainya. Nah, itu nah itu yang bisa menggerakkan itu kan dari Pemda. Kamu harus ini harus kasih ini, orkestrasi itu jadinya itu. Jadi Pindakap itu hanya menurut saya kan itu hanya apa namanya itu. Saya lebih ekstrim lagi, kalau bisa lebih ekstrim lagi. Pengelolaan pasar itu diswastakan lebih, mungkin malah lebih maju. Contohnya seperti ini. Apa namanya? Ya semuanya artinya seperti itu. Contohnya yang penting pendapatan daerah dari sektor pasar itu berapa miliar kata-kata. Kalau swasta berani lebih tinggi tapi lebih inovatif bagus, lebih inovatif kan lebih bagus lagi. Lebih maju lagi. Ya, itu pandangan saya. Cuma kalau seperti ini kan setiap hari aja kan enggak ada apa namanya yang lebih. Iya, benar Gus. Kelihatan ini ya kayak reguler monoton biasa, tapi tidak ada yang lebih bagus lagi. Artinya seperti itu kan saya kira lebih. Bahkan sedihnya ketika hal-hal yang sangat urgent segera bisa diatasi kayak tadi, seperti kondisi tadi itu tidak bisa segera diatasi ya. Beda kalau orang-orang swasta kan mikirnya bagaimana pelayanan itu diberikan sebaik-baiknya. Iya, pelayanan itu yang lebih utama adalah pelayanan. Kalau pelayanan sudah bagus, orang datang pasti lebih nyaman. Nah, jadi semua nyaman ya, pedagangnya nyaman, pengunjungnya juga nyaman, dan ekonomi yang didapatkan juga semakin tapi hal-hal dari hal yang kecil tadi loh, Mas. Contohnya tadi saya sampaikan itu hal-hal kecil kan. Kita belum selesai dengan itu ya. Oke, Gus Hakim, thank you banget. Ini kayaknya sebenarnya kurang lama ya ngobrolnya sama beliau, tapi karena beliau banyak kesibukan dan harus pindah tempat. Kita akhiri dulu ya kawan-kawan, jumpa kita di Ngopi Santan pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung, tadi juga yang sudah memberikan saran masukan lewat sosial media juga saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang tentu saja lebih membaikkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sehat, kamu sehat, lingkunganku sehat, geluraku sehat. Dadah.